Jadi Bro Aziz, Anda kalau membela yang smart. Klien Anda ini nggak susah banget untuk dibela. Nggak usah membabi buta. Kalau Anda mau bilang dokter ini dilaporkan penistaan agama, segera laporkan. Beda banget. Suwe ini leletnya koyo kure-kure. Kalau dulu bisa cepet karena teknik kita kan di luar, dia kan koar-koarnya, followernya kan banyak. Nah kalau dokter kan enggak. Dokter pertama, dokter nggak punya yang namanya militan-militan kayak Nikita Mirzani. Kan dia kan punya banyak tuh militan-militannya. Kalau dokter kan nggak se-ekstrim Nikita Mirzani lah ya. Kalau ngomong kan, beliau kan kadang-kadang Nikita Mirzani kalau ngomong tuh mah agak difilter sama sekali gitu loh. Kalau dokter kan masih ada tuh filter-filterannya. Jadi mereka kelimpungan untuk mau ngejebak dokter juga nggak berhasil. Satu angkatan nggak ada yang namanya Ria. Ria Jenaka kali ya, nggak ada. Puput tuh puput siapa? Puput novel. Puput siapa yang ngadi-ngadi aja. Lu informasi tuh informasi sampah, dibilang dokter diusir. Bos, udah dibilang kamu itu nggak ada artinya di circle kita. Kamu kalau tahu circle kita, tahu nggak sih? Dicui, kamu tuh dicui. Iya. Tinggal tunggu waktu, sebentar lagi kamu bakalan ditahan, tunggu aja. Udah kamu tantrum terus tiap hari. Inget ini kejadian yang Sunio lakukan dulu sebelum dia masuk sel. Persis banget. Cuman kalau Sunio dia punya media, dia punya adama, ya kan? Dia punya atau apa? Dia punya media, igonya berapa juta? Berapa sih igonya Sunio? 6. Followernya 6 juta. 33. Nggak nyampe 6 juta. 6 juta kan TikTok. Lawyer bisa ya mumet, lawyer juga bisa mumet sama mutar gitu. Yang lucu mah yang dia bilang mualaf mah itu urusan dia. Enggak, mualaf itu sederhana. Panas langsung dokter. Oh, mualaf sederhana. Lu kira rumah makan. Sederhana. Ada ngadi-ngadinya pengacaranya. Nggak sopan banget tuh pengacara loh bilang mualaf itu sederhana. Jadi mualaf itu nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Itu maksudnya mualaf. Sin to the sting. Sinting. Heran. Kalau ngomong itu, jangan ngomongin masalah itu bisa membuat marah umat muslim di Indonesia. Ya nggak ada mualaf itu nggak ada dibilang sederhana. Ya. Kita aja yang udah Islam masih mau nyari-nyari, ada aturannya lah. Ini lagi yang sederhana. Dia pikir gampang kok sederhana. Dia aja bulan Ramadan kagak puasa, santai-santai dia makan di dalam sel. Enak aja. Itu yang lainnya bikin marah. Kagak ada sopan santunnya puasa makan-makan dalam sel. Heran. Kena emosi aja. Kena emosi. Kok dibilang mualaf sederhana? Lo kira rumah makan mualaf? Mualaf ini kalau puasa ya, yang laki sembunyi-sembunyi makan supaya menghargai orang yang puasa. Ini kagak, makan aja dia. Ngomongnya saya mualaf, red. Saya sholat buat konten. Faktanya emang sholat buat konten. Makanya berarti tunggu Bro Aziz, kapan klien Anda melaporkan. Lawyer itu nggak perlu kebanyakan cocok. Ya Bro Aziz nggak usah baper kalau jadi lawyer. Jadi lawyer itu yang profesional kayak si siapa itu? Si Bang Jeffrey itu. Nah, Grilia itu. Bang Jeffrey itu profesional. Saya akuin hebat nggak dia. Baper. Ya nggak baper, profesional. Sering banget dokter ledekin. Marah nggak dia? Nggak marah, biasa aja dia sama dokter. Ayo, kenapa lu nya baper? Cuman gara-gara akunnya kamu private. Karena diserang sama netizen yang waras, yang smart. Kenapa kamu marah sama dokter? Berarti kan kamu tidaknya tahu gimana kemarahannya dokter saat akunnya dokter itu dilaporkan terus disita sama Polres Jakarta Selatan. Tahu kan kecewanya kayak apa? Tahu kan kenapa dokter gedek banget sama klien lu, Bro Aziz? Anda sendiri yang cuma nutup akun private aja gedek kan sama dokter? Paham Bro Aziz? Ya, jadi klien yang Anda bela itu bener-bener klien yang tidak layak sebenarnya untuk dibela. Ya, untung akhirnya si Bang Jeffrey out. Selanjutnya pasti itu kalau Bro Aziz waras nggak bakalan juga Bro Aziz belain. Bang Hotman bestinya aja nggak mau belain. Bang Hotman sekelas Hotman Paris Hutapea nggak mau belain bestinya. Kenapa? Udah jelas salah. Reputasinya Bang Hotman bisa jatuh. Iya.
Dia menolaknya depan aku loh. Tuh, ngomong tuh. Saksinya. Nih, Enggak lah dok, aku mah nggak mau, nggak gila-gila Bang uang. Hotman tuh pinter, orangnya cerdas, waras. Udah banyak duit Udah juga. tahu. Yang ada kredibilitas saya hancur Nah, nanti. tahu banget kelakuannya Suneo. Saya pernah satu bangku dengan Bang Hotman Paris. Jadi saya saksi hidup. Oh dia pernah ngomong seperti itu. Itu temennya lo sendiri ya kan. Jadi Bro Aziz, Anda kalau membela yang smart. Klien Anda ini susah banget untuk dibela. Nggak usah membabi buta. Kalau Anda mau bilang dokter ini dilaporkan penistaan agama, segera laporkan. Gitu loh. Apa yang didista? Laporkan. Nggak ada. Dokter ini agamanya muslim, dia muslim, mengaku muslim, tapi dia tidak sholat, dia tidak puasa. Terus dokter ngomong dia tidak sholat, dia tidak puasa. Apanya yang dinistakan? Nggak ada. Apanya? Gitu loh. Kita kan mengingatkan ya malah justru. Ya kan? Apanya Mengingatkan yang mau dia dilaporkan? untuk yang namanya Sekarang sholat, kalau puasa. dokter tanya, Sunil udah hitan apa belum? Kalau normalnya orang yang nggak baper udah dong, saya udah hitan, nggak ada tuh yang baper sambil tertanya Iya. orang-orang. Terus kalau disuruh cek sini gue cek. Yang baper itu Gue aja yang ngecek. kenapa jadi ngecek hitan? Kan biar kita harus berdasarkan data dan fakta. Nggak Tapi bisa kan nggak kita. dicek juga kali, cuma berdasarkan omongan. Udah apa belum? Udah gitu aja udah cukup lah, nggak perlu dicek-cek segala. Ya kali mau dicek kan Nggak perlu. saya wakilin. Nggak perlu. Mungkin bentuknya lop atau mungil. Nggak perlu ya guys ya, cuma nggak perlu baper. Udah selesai case-nya. Udah kok ngapain lagi kok tanya? Itu udah apa? Misalnya dia bilang, gua ada hitam kan selesai. Iya. Ini kan nggak baper ngelaporin ke penyidik. Penyidik aja sampai tepuk jidat. Kenapa sih dok? Kok dilaporin lagi nih masalah hitam? Kan dokter kan nanya. Udah jawab aja. Kenapa jadi baper? Kalau baper berarti belum dihitan. Tapi kan sempat katanya kemarin jalannya ngangkang-ngangkang katanya Afizal. Iya. Itu penyakit kelamin atau hitam? Oh iya iya. Kelamin itu. Sembunyi itu penyakit kelamin ya. Kelamin. Penyakit kelamin nih ternyata ya. Aprijal yang cerita sendiri. Dia kena penyakit kelamin, pengobatannya di Singapura. Dia nggak mau ketahuan penyakitnya apa, dia sembunyi-sembunyi guys. Dia keluar dari dokter dia sembunyi-sembunyi. Karena Kenapa dia penyakit seneng. kelamin? Sekarang nanti tanya, mungkin nggak penyakit kelamin kalau dia nggak pernah main kecuali sama istrinya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi di podcast pembela wanita kan, kalian itu nggak tahu kelakuan aslinya, makanya itu gede banget sama dia, persis banget kayak sinepos. Di luar kayaknya dia, sosialita, rumah yang dijual, sales rumah, itu rumahnya nggak sesuai sama speknya. Dokter ikut berduka cita sama yang beli villa Nairah. Emang Ya. iya? Itu modal cuma 350, model segituan, Iya. dijualnya kan hampir 1 M. Nggak apa-apa kan dia mau untung. Ya untungnya tapi speknya nggak sesuai dengan apa yang dikasih ini gitu, nggak sesuai. Itu kena goyang sedikit ambrol. Oh berarti promosi yang dia kasih itu nggak sesuai dengan Enggak, jadi ngambil keuntungan isinya. sebesar-besar. Retak itu berapa lama juga pasang retak, makanya kasihan Bunda Korla itu. Oh. Beli kan ya rumahnya, tunggu aja nanti. Retak itu. Nggak sesuai speknya. Gitu. Yang ngomong siapa? Tukangnya sendiri. Tukangnya sendiri yang gede. Tuh ceritanya. Habis itu dia tantrum habis itu dia, ya kan? Wah, dagangan rumah gua, dagangan villa gua yang nggak laku Iya gitu nggak nantinya. laku. Kemarin jualan jamu nggak laku. Jadi bawa jamu kemarin nggak laku. Tom. Ayo itu Pak Pol. Nggak trauma. Kok trauma kan Mental dengan lagi. itu enggak dong, udah nggak panas. Kalau panas dia mental. Iya. Ayo Tuh. tanggung jawab. Krep. Masih ada nih crab nih, siapa yang tanggung jawab crab? Siapa tanggung jawab Tuh, crab? crab. Crab loh. Itu bapau. Tuh kan muncrat. Enggak lah. Oke? Saya trauma beb makan ini beb. Tahu nggak sih lucu banget ya? Kita kan pikir dia udah biasa makan bakso yang ada isinya itu guys. Ini kan lagi kondisinya lagi panas. Tiba-tiba dia makan, makanya itu langsung digigit.
Begitu dia gigit, langsung punya dalamnya tuh moncrat ke mukanya dia. Kita ngakak ketawa, tapi dia nggak bisa ketawa, dia langsung Lihat kanan kiri, takut ada yang lihat. kenapa kalian nggak kasih tahu? Loh, kita mikir lu tahu. Ya Allah, ya Allah kasihan banget nih anak ya Allah nggak pernah makan ini ya Allah. Enak ya? Oh, enak ya Riko ya. Saya terlahir dari hidup miskin, Mbak. Jadi kalau makan enak tuh setahun sekali gitu juga KFC, Mbak. Ayo, ya Allah, sian banget sih. Saya makanya tahu tempe dulu, Mbak. Ya makan ini jarang. Kaget, langsung muncul tuh ke mukanya dia guys, tuh bener-bener sampai ke mukanya dia tuh, keluar ke mukanya dia. Dan dia tidak ketawa, tidak bergerak, mukanya langsung dibersihin apa enggak? Kayak apa ya kalau bisa jauh di dalam ruangan Tahti Polda Nggak berani Metro keluar. Jaya, karena dia tidak berani keluar. Begitu dia lihat ada dokter, dianya terkencing-kencing, gemeter dia di dalam, gemeter, gitu. Sedangkan selama ini tukang engagement yang paling haus validasi siapa? Paling haus sama jurnalis siapa? Sunil kan? Kenapa sekarang dia tiba-tiba tidak ingin ketahuan sama wartawan? Alasannya apa? Tidak ingin dibuat konten. Ingat nggak kamu selama ini seneng bikin konten orang? Seneng bikin konten terus jatuhin karpet. Ingat nggak kayak zaman dulu dia paling seneng sampai sakitnya teh karpet aja dibilang azaba. Masih ingat nggak guys? Teh karput yang sakit autoimun alergi dibilang apa? Azaba. Sekarang dia lagi ngalamin sakit kulit di dalam. Semua berbalik. Gitu. Jadi Allahu Akbar kan, apalagi setelah kau mainin agama. Allah yang turunin balasan. Sedep nggak balasannya Allah? Pokoknya semua milik Allah. Sedep. Lo kok jadi si itu? Kok jadi si Aldi sih lo? Iya kan? Pokoknya semua milik Allah, sayang. Gitu. Semua yang bersalah bakal masuk ke sel. Nanti nepos. Nepos pun persis kayak begitu. Nepos tuh nggak punya media. Medianya cuman berapa biji doang. Dia nggak punya inilah. Gitu kan. Akunnya juga sebentar lagi juga bakalan disita juga. Udah kan? Nggak punya media. Dia nggak punya media. Iya. Tuh, nggak punya kan? Bigonya juga dia yang gede bakalan disita juga. Udah nggak ada lagi dia media. Udah gitu jadi public enemy. Nah. Udah bukan levelnya doktif, udah dia pasti masuk. Udah tinggal tunggu aja. Tahu. Nepos berapa laporan, Bok? Ratusan. Ada 2 laporannya. Berapa lapis? 2. Oh enggak gitu. 2. Ditambah 2. Lama ini Nepos. Sabar. Lama-lama tuh nih aja suwe temen ini laporan si Nikita ini, laporannya Nikita soal si ini tadi dapat SP2 HP-nya. Ya kan, masih baru minta surat dari Bepom. Suwe kayak surat udah. Lama. Padahal barangnya udah jelas sama, tapi nggak bisa segampang itu guys. Jadi kalau misalnya kalian bilang, loh barangnya si Suneo yang sudah sekarang jadi barang bukti, itu kan sama seperti barang yang dijual sama si DRG. Nah, ngomong gampang guys kita nih guys ngomong. Tapi hukum tuh berjalan, itu nggak seperti itu. Sesuai dengan regulasi, sayang. Jadi nanti minta lagi surat dari Bepom. Tapi yang anehnya kemarin kesaksiannya itu dia bilang katanya si karyawannya itu 2025 baru masuk, tapi kesaksiannya di 2024. Gimana ceritanya? Jadi dia menceritakan tentang kejadian 2024, tapi dia masuknya di 2025. Nah terus ngapain? Aneh kan? Jadi saksi. Berarti ngibul dong saksi. Makanya itu yang dipertanyakan tuh kayak lu ngapain jadi saksi kalau lu belum ada. Terus kamu tahu dari mana? Dari data yang dulu. Nah terus ngapain kamu jadi saksi? Nggak bisa dong, saksi itu kan yang lihat langsung. Nah setiap ditanya bilangnya nggak tahu, pulang kalau nggak tahu. Kalau gue jadi jaksanya pulang lu kalau nggak tahu pulang. Ngapain lu ngabisin waktu gue setan gitu. Jadi nggak bisa gitu ya guys ya. Jadi kita proses. Jadi nanti dapat surat tuh namanya dari Bepom menjelaskan bahwa memang produk ini pengalamannya doktif ya, pengalamannya doktif. Jadi
nanti dari pihak PMJ minta surat tuh dari BPOM. Nanti keluar tuh suratnya BPOM menerangkan bahwa memang produknya DRG itu berbahaya, ditarik. Nah, nanti selanjutnya nanti gelar perkara. Bukan, belum gelar perkara. Nanti habis itu dipanggil saksi dari tindak perlindungan konsumen. Bener nggak ini merugikan konsumen? Bener. Keluarlah nanti surat dari perlindungan konsumen, dari Indak. Habis dari Indak gelar perkara tuh nanti tuh. Setelah gelar perkara naik sidik. Jadi prosesnya masih panjang. Masih panjang. Beda, hukum kita beda sama di luar, guys. Beda banget. Suwe ini leletnya koyo kure-kure. Kalau dulu bisa cepet karena teknik kita kan di luar, dia kan koar-koarnya, followernya kan banyak. Nah kalau dokter kan enggak. Dokter pertama, dokter nggak punya yang namanya militan-militan kayak Nikita Mirzani. Kan dia kan punya banyak tuh militan-militannya. Kalau dokter kan nggak se-ekstrim Nikita Mirzani lah ya. Kalau ngomong kan, beliau kan kadang-kadang Nikita Mirzani kalau ngomong tuh mah agak difilter sama sekali gitu loh. Kalau dokter kan masih ada tuh filter-filterannya. Jadi mereka kelimpungan untuk mau ngejebak dokter juga nggak berhasil, ya kan? Mau masukin sudah laporan juga udah naik sidik juga udah TSK juga nggak jalan-jalan, ya kan? Malah ngeledekin pakai baju oren, ya kan? Nah kayak gitu. Oh iya, dokter ini juga dipanggil guys sama Polres Jakarta Selatan. Jadi harusnya dipanggil, tapi karena dokter juga mau persiapan ke luar negeri, jadi dokter nggak bisa. Jadi dokter pending gitu, karena harus ada acara di luar negeri juga nggak bisa ditinggal. Temennya dokter juga berangkat haji gitu, jadi udah